Hai, selamat datang di channelku. Aku Desyana Suhandari. Karena di luar masih hujan deras, jadi aku belum bisa pulang dari kantor. Jadi aku mau sedikit sharing ke teman-teman gimana next step perjalananku sebagai mahasiswa setelah aku diterima di UNES, di kampus UNES gitu. Jadi aku mau sedikit bahas tentang gimana sih perjalananku untuk bisa dapat beasiswa bidik misi. Jadi di videoku yang sebelumnya di situ aku cerita ya kalau aku SBMPTN sampai 3 kali, 2014, 2015, dan juga 2016. Nah, di tahun 2014 ini, ketika awal-awal aku lulus dari SMK, aku sempat ngurus bidik misiku di website. Itu benar-benar berkasnya udah lengkap, udah komplit. Pokoknya sebenarnya kalau keterima pun tinggal keterima gitu aja. Ternyata ya kodarullahnya itu aku nggak lolos SNMPTN 2014 dan nggak lolos SBMPTN 2014 juga. Jadinya akhirnya aku nggak akses website itu lagi dan berlalu sampai ke tahun ketiga dan aku lupa gimana aksesnya gitu. Terus akhirnya ketika awal-awal masuk kampus 2014 itu, karena memang aku sudah mendapatkan izin dari orang tuaku, akhirnya diizinkan untuk masuk. Tapi ya itu masih UKT-nya masih pakai dana dari orang tua waktu itu. Posisinya pun orang tua lagi nggak punya duit waktu itu. Jadi emang perjuangan orang tua tuh luar biasa banget ya. Sampai dicari-cariin lah gitu, cari-cariin ke orang gimana caranya bisa anak ini masuk kuliah. Alhamdulillah waktu itu aku dapat golongan keempat ya sebenarnya, 3,5 waktu itu per semester, belum eh, belum ke bayar kosnya dan yang lain-lain. Pokoknya tuh nggak tahu lagi deh waktu itu posisinya bener-bener ketika masuk kuliah tuh bener-bener mulai dari nol lagi dan bener-bener harus mikir ini gimana gitu biar bisa kebayar tanpa harus merepotkan orang tua kayak gitu. Jadi di awal-awal itu aku bisa berhasil bayar uh, untuk biaya UKT-nya dan bisa diterima, dan sisa gajiku yang pekerjaan sebelumnya itu benar-benar tak manfaatin untuk uh, survive survive selama di Semarang sebagai maba atau mahasiswa baru sebelum nyari-nyari pekerjaan lah, entah gimana waktu itu nyarinya. Terus akhirnya aku bisa masuk di situ. Itu belum pakai beasiswa ya, aku masih golongan 4 dan aku waktu itu sebenarnya dianjurkan untuk coba banding aja ke fakultas gitu. Cuman aku waktu itu lupa ya, aku sempat ngajuin banding atau enggak. Cuman katanya sih kalau UKT kita ketinggian itu bisa banding. Jadi UKT-nya bisa turun separuh harga kayak gitu. Cuman aku lupa sih yang waktu itu sempat proses atau enggak. Kayaknya sih aku nggak jadi diproses ya gara-gara apa gitu. Jadi di semester awal-awal semester 1 2 itu aku udah mulai nyari-nyari beasiswa ya. Harapannya biar bisa meringankan orang tua kayak gitu. Di semester 1 atau 2 ya, kayaknya aku udah mulai nyari-nyari ya beasiswa itu, mulai dari beasiswa apa namanya? Kayak PTA, terus rumah amal. Jadi di UNES itu kan ada kayak lasnya gitu kan, ada lembaga lembaga amil zakatnya. Di situ juga udah nyoba ke beberapa tempat gitu, cuman belum berhasil, belum lolos waktu itu. Dan akhirnya semester 2 tuh nyoba lagi dan ternyata aku lolos di beasiswa PPA itu di semester 3. Semester 3 aku dapat beasiswa PPA. Jadi teman-teman kalau dulu tuh ada yang namanya beasiswa PPA. Itu tuh kalau nggak salah setahun apa 2 tahun gitu masanya. Setahun atau 2 tahun itu kita dapat sekitar 2,5 atau 3 jutaan. Itu benar-benar bisa manfaatin untuk kayak bayar kos dan juga untuk memperingan pembayaran UKT biar orang tua tuh nggak terlalu tinggi lah gitu untuk bayar kos juga dan untuk makan sehari-hari. Itu kalau nggak salah cairnya sekitar semester 3 4 kayaknya setahun deh itu. Semester 3 4 itu aku sempat menikmati beasiswa PPA waktu itu setahun doang. Terus akhirnya oke, jadi dari semester 3 atau 4 itu aku sempat dapat PPA itu ya. Terus
semester 3 dan 4, semester 3 atau 4 gitu, temenku yang aktif di BEM fakultas atau BEM universitas gitu, aku lupa, dia bilang, Mbak ini ada pembukaan, Mbak ini coba ikut beasiswa bidik bidik misi pengganti gitu. Jadi bidik misi pengganti itu adalah beasiswa bidik misi. Jadi itu ada kan mahasiswa-mahasiswa yang dia tuh sejak awal sudah dapat bidik misi, hanya saja itu tidak efektif dipakai oleh mereka gitu. Entah ada yang amit-amit, ada yang meninggal, ada yang keluar, ada yang pindah kampus atau gimana ceritanya nggak tahu. Pokoknya itu beasiswanya tuh nggak efektif dipakai sama mahasiswa itu. Terus ada program beasiswa bidik misi pengganti. Nah, berdasarkan informasi dari temanku yang aktif di BEM itu, akhirnya aku mencoba untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan beasiswa bidik misi itu. Macam-macam sih ya, sempat pulang kampung juga untuk melengkapi berkas-berkasnya. Terus akhirnya setelah lengkap, akhirnya aku ke rektorat karena memang berkasnya itu harus langsung diajukan ke pihak rektoratnya. Setelah itu aku ya bismillah aja gitu ya. Kayaknya tuh kalau nggak salah semester 4 deh aku mulai ngajuin itu. Semester 4 kayak bismillah aja lah, yang penting ini ada ide, ada info, ikutin aja. Ternyata waktu aku di rektorat itu nggak cuma aku yang ngajuin beasiswa bidik misi pengganti. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang lain yang juga mengajukan kayak gitu. Terus akhirnya bismillah aja langsung pasrah gitu kan. Semester 4 itu PPA udah mau selesai, ternyata cair, ternyata ada pengumuman kalau aku lolos bidik misi pengganti. Alhamdulillah banget, itu nggak nyangka. Akhirnya aku lolos bidik misi pengganti, dan itu cairnya mulai semester 5 tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu kan aku masuk kuliahnya 2016 kalau nggak salah. Terus semester 4 aku masukin, terus ternyata lolos, terus cairnya semester 5. Terus udah deh mulai pembuatan buku tabungan dan juga ATM untuk pencairan dana setiap satu semesternya dari bidik misi itu. Nah, sejak keterima bidik misi pengganti itu, aku udah nggak pernah lagi bayar UKT, dan kalau nggak salah ada uang UKT yang kembali gitu, sekitar 1 semester atau 2 semester, aku lupa. Soalnya tuh kembali ke rekeningku sendiri gitu, jadi bisa dipakai untuk kayak pembayaran kosan dan lain-lain gitu, untuk menyambung hidup di situ. Jadi biar meringankan orang tua, jadi udah nggak bayar, orang tua udah nggak bayar lagi gitulah. Nah, itu berjalan sampai semester 8 itu 2020. Jadi aku termasuk mahasiswa yang ikut terdampak COVID-19 waktu itu 2020. Padahal aku udah semester 8, dari semester 8 itu aku tinggal skripsian. Tapi karena ada COVID, jadinya akhirnya skripsiannya terpending. Untuk video perjuanganku nyelesain skripsi mungkin nanti akan aku jelasin di video yang terpisah ya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau ketika kalian udah masuk kuliah, jangan nyerah untuk cari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa. Banyak banget beasiswa yang ditawarkan, dan kalian harus peka. Kalau bisa kalian banyak nanya-nanya ke teman-teman yang aktif di BEM atau pokoknya aktif di organisasi. Biasanya mereka yang paling tahu kalau ada informasi-informasi beasiswa itu. Terus lengkapin berkasnya dan ajuin gitu. Jangan minder karena kalian itu berkekurangan tapi kuliah. Pokoknya kalian jangan nyerah. Kalau kalian udah terlanjur nih, aku udah terlanjur nih masuk kampus, tapi kurang mampu ibaratnya, jangan mundur. Nyari beasiswa, nyari pekerjaan sampingan gitu. Kalau aku mulai nyari kerjaan sampingan itu ketika masuk semester 6, ketika kuliahku udah mulai nggak terlalu banyak jam pelajaran gitu. Aku sendiri bukan dari keluarga yang mampu ya. Bapakku sendiri itu seorang pekerja buruh waktu aku keterima. Jadi kalian harus tetap semangat juga, jangan nyerah. Itu aja sih mungkin ya, itu dulu yang bisa aku share dari beasiswa ini. Jangan lupa share, like, komen, dan semoga bermanfaat. Bye-bye.